apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah singkat kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu pujian. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Semuanya tepuk tangannya. Silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tiba saatnya bagi kami Bapa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan melalui ibadah singkat kami pada saat ini. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami, menguduskan kami, sehingga cerita yang akan kami dengar sungguh-sungguh tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh kami ingat selalu sehingga kami juga mau melakukannya, sehingga kami selalu bertumbuh di dalam Tuhan, berakar dan berbuah hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Berkatilah ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal yang ke-18. Kemudian dilanjutkan dengan Kejadian yang ke-21 adik-adik. Nah adik-adik, tentu adik-adik semuanya sudah tahu bahwa hari ini kakak akan cerita tentang Abraham. Nah adik-adik, Abraham adalah seorang yang kaya, yang hidup pada zaman dahulu adik-adik di kota Haran. Istrinya bernama Sarah dan mereka sudah sangat tua. Tetapi mereka seringkali merasa sedih adik-adik. Kenapa ya mereka sedih? Ada yang tahu? Nah, ternyata mereka sedih adik-adik karena tidak mempunyai anak. Nah, sehingga adik-adik suatu hari Allah berfirman kepada mereka, "Pergilah ke tanah Kanaan. Di sana kamu akan menjadi bapa dari bangsa yang besar." Abraham tidak percaya adik-adik, tetapi ia melakukan apa yang Allah katakan. Ia pergi bersama Sarah dan keponakannya Lot sambil membawa domba, kambing, dan segala yang mereka miliki. Ketika mereka tiba di Kanaan, adik-adik, mereka segera mendirikan tenda. Tapi karena di sana tidak tersedia cukup rumput untuk memberi makan semua binatang, Abraham dan Lot pun memutuskan untuk berpisah.
Lot memilih tanah yang lebih hijau adik-adik, di mana terdapat banyak makanan dan air untuk binatang-binatang. Sedangkan Abraham serta Sarah pergi ke bukit dengan kehidupan yang lebih sulit. Kemudian Allah datang kepada Abraham dan berkata, "Berapa banyak bintang yang ada di langit?" Abraham mulai menghitung bintang-bintang itu, tapi tak lama kemudian ia menyerah. Kata Allah kepada Abraham, "Kelak keluargamu akan bertambah besar, sehingga kamu pun tidak bisa menghitungnya, banyaknya seperti bintang di langit." Abraham dan Sarah menjadi semakin tua dan mereka masih belum memiliki anak juga. Pada suatu siang, ketika Abraham sedang duduk di bawah naungan tendanya, ia melihat 3 orang lelaki datang melintasi bukit. Ia berdiri dan menjumpai mereka. "Singgahlah ke tendaku," kata Abraham. "Di sana engkau bisa beristirahat dan menyantap makanan." Sarah segera membuat roti dan memanggang daging. Ketika ketiga orang itu makan, salah satu dari mereka berkata, "Allah mengutus kami ke sini dengan sebuah pesan. Engkau akan segera memiliki seorang anak laki-laki." Sarah pun tertawa. "Kami berdua sudah terlalu tua untuk memiliki anak," katanya si Sarah. Namun adik-adik, Sarah ternyata benar-benar melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Ishak. Kemudian Abraham ingat bahwa Allah pernah mengatakan kepadanya bahwa ia akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Dan ia tahu bahwa Allah memenuhi janjinya. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, maka kita bisa belajar dari Abraham. Ternyata Tuhan itu sangat baik. Tuhan selalu menepati janjinya. Di mana adik-adik kita melihat di dalam Kejadian pasal 21, Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham, di mana Ishak lahir, dan tentunya Abraham dan Sarah sangat senang sekali. Nah adik-adik, kita belajar dari Abraham bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Ia selalu menepati janjinya. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham, dan juga Tuhan itu setia menepati janjinya untuk kita. Ya adik-adik ya. Nah, di mana ya kita bisa melihat janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita ini, di saat sekarang ini? Ya, janji-janji Tuhan semuanya ada di dalam Alkitab adik-adik, yang adalah firman Tuhan. Ketika kita sakit, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyembuhkan. Dan ketika kita merasa sedih, di dalam ayat firman Tuhan Dia akan selalu menghibur kita. Dan ketika kita merasa takut, maka ada ayat yang memberikan penjagaan, ya, ayat firman Tuhan yang menjamin bahwa kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, kakak selalu tiada henti-hentinya mengingatkan adik-adik yang ada di rumah untuk tidak malas-malas untuk membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini ada banyak janji-janji Tuhan. Nah adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini, yaitu tentang Abraham. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil di dalam Perjanjian Baru 2 Petrus pasal yang ketiga adik-adik.
ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a bunyinya adalah Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk cerita yang sangat singkat hari ini, di mana kami belajar dari Abraham untuk senantiasa percaya akan janji-janjimu, dan kami juga percaya bahwa pemeliharaanmu, pimpinanmu, penjagaanmu bagi kami selalu ada sampai saat ini. Ketika kami sedih, Engkau menghibur kami. Ketika kami sakit, Tuhan juga yang menyembuhkan kami dari sakit kami. Ketika kami merasa sendiri, Tuhan juga menghibur kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun, yang memimpin kami semua, terlebih anak-anak yang mengikuti ibadah ini, untuk selalu semangat, untuk selalu setia, untuk membaca firman Tuhan, sehingga kami selalu kuat di dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini. Tuhan Yesus berkati adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Sediakan masa depan yang terbaik, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, jauhkan dari sakit penyakit sekecil apapun. Bahkan setiap orang tua yang selalu setia mendampingi adik-adik, Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, bahkan berkat yang melimpah dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Sungguh kehidupan kami selanjutnya kami sungguh pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan lagi ya. Mari kita katakan, hari ini harinya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri sambil memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangannya ya. Sekian dulu untuk hari ini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.